Geda gedi geda oh. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. sampai akhir menutup mata. Kisah ini terinspirasi dari Sigmund Freud sebagai bapak psikoanalisis. Kemudian membuat istilah Oedipus Complex, kondisi di mana ketika seorang anak laki-laki menginginkan ibunya untuk dirinya sendiri. Oedipus adalah putra Raja Louis dan Ratu Jocasta dari The Beast.
Sebelum kelahiran, Louis menerima ramalan bahwa anaknya kelak akan membunuhnya dan menikahi ibunya. Karena ketakutan akan ramalan tersebut, Louis memerintahkan agar bayi Oedipus dibuang ke pegunungan dan dibiarkan mati. Namun, takdir mempertemukan Oedipus dengan nasib yang tidak terduga. Seorang pria melihat bayi itu mengasihani Oedipus dan memberikannya kepada sepasang orang tua di Korintus yang tidak memiliki anak. Ketika Oedipus dewasa, dia mendengar tentang ramalan takdir yang mengejutkan. Dia mengetahui bahwa Louis dan Jocasta bukanlah orang tua kandungnya, dan bahwa takdirnya adalah membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Merasa terpanggil untuk menyikapi kebenaran di balik ramalan tersebut, Oedipus memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Dalam perjalanan, Oedipus menemui seorang ahli ramal yang terkenal, Tiresias, dengan enggan mengungkapkan bahwa Oedipus adalah pembunuh Raja Louis. Oedipus tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan bersikeras mencari bukti yang lebih kuat. Namun penyelidikannya, Oedipus mengungkapkan fakta yang lebih mengerikan. Dia telah mengetahui bahwa dia telah membunuh Louis dalam pertempuran di persimpangan jalan. Tanpa menyadari identitas sebenarnya dari orang yang dia bunuh, selain itu, Oedipus menemukan bahwa Jocasta adalah istri dan ibu kandung yang sebenarnya. Pada saat kebenaran terungkap, Oedipus merasa terjerat dalam kejebakan takdir yang kejam. Ia merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang melampaui kata-kata. Dalam keputusasaan, Jocasta mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sedangkan Oedipus merobek matanya sendiri. Kisah ini telah diubah menjadi berbagai versi yang berbeda. Dalam karya sastra yang terkenal ini, Sigmund Freud mengembangkan teorinya tentang kompleks Oedipus. Freud berpendapat bahwa Oedipus kompleks adalah bagian normal dari perkembangan psikoseksual pada anak laki-laki yang memiliki ketertarikan pada ibunya dan memiliki keinginan untuk menyingkirkan ayah. Namun, penting untuk dicatat, Oedipus kompleks tidak secara harfiah bahwa anak laki-laki akan melakukan tindakan tersebut. Konsep ini lebih menggambarkan pada takdir, pencarian identitas, pertahanan ego, dan hukuman diri, di mana Oedipus memulai sebagai raja lalu mengenali dirinya sebagai pembunuh ayahnya dan suami ibunya. Kisah Raja Oedipus karya Sophocles menjadi salah satu tragedi klasik dalam sastra Yunani kuno, di mana tema dari kisah ini adalah mengenai takdir dan kebebasan manusia. Dalam kisah ini, Oedipus menjadi raja yang bijaksana dan berani. Namun, ia juga sombong, tidak menyadari batas-batasnya dalam menghadapi takdir. Akhirnya, dengan kebanggaannya membawa ia dalam tragedi yang menjatuhkannya. Meskipun kisah ini menjadi konsep yang kontroversial dan banyak dikritik, tragedi Oedipus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghindari takdirnya, meskipun dengan usaha terbaiknya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan menyimak video penjelasan dari kelompok 3.